Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Pertemuan ke-23 bab yang ke-12 kitab Fadlul Islam karya Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullahu taala. Bab ma jaa fi ghurbatil Islam wa fadlil ghuraba. Bab penjelasan tentang bagaimana Islam itu menjadi asing. Dan keutamaan yang asing tersebut, orang-orang yang dianggap asing. Ini yang terjadi pada agama kita. Jadi mau gak mau, agama kita ini akan menjadi asing di tengah-tengah manusia. Dan keasingan agama kita ini ada dua macam, keasingan yang syar'i dan keasingan yang kauni. Keasingan yang kauni karena Islam ini di tengah-tengah agama-agama yang lain dia sendirian. Yang lainnya pada syirik semua. Yahudi, Nasrani, Buddha, Hindu. Kemudian Konghucu, agama-agama yang lainnya semuanya itu mereka ada kesamaan. Tapi Islam di sini hanya sendirian. Maka dari sisi kauni di tengah-tengah dunia Islam itu gharib, asing. Kemudian secara syar'i di tengah-tengah umat Islam sendiri Islam yang Islam itu asing juga secara syar'i. Kenapa? Karena banyak orang yang berislam tapi dia tidak tahu hakikatnya Islam sehingga tidak tahu Islam yang hakiki itu seperti apa sehingga jika ada orang yang mengamalkan Islam tersebut jadi aneh. Apa yang dia lakukan? Anggapannya seperti itu. Maka berbahagialah orang-orang yang asing tersebut. Kenapa? Bukan karena dia lain daripada yang lain, bukan karena dia berpegang teguh kepada yang asli yang Allah ajarkan, yang Allah ridhoi tadi. Wa qaulillahi ta'ala, dan Allah Ta'ala berfirman, falaula kana minal quruni min qablikum ulu baqiyati yanhauna 'anil fasadi illa qalilan mimman anjayna minhum. Kalau bukan seandainya ada kurun itu yang sebelum kalian, ya. Ulu baqiyah yanhauna 'anil fasad, ada sisa-sisa yang mau tampil melarang dari kerusakan di muka bumi. Ternyata illa qalilan mimman anjayna minhum, ternyata cuma sedikit yang kami selamatkan dari mereka. Ini sejak zaman dahulu kala ya, ternyata yang di atas kebenaran mengajak kepada kebaikan, melarang dari yang kerusakan dan kemungkaran itu sedikit. Terus kemudian yang selamat juga sedikit. Menunjukkan sedikit itu asing. Tetapi yang asing ini ternyata dia yang selamat. Berarti menunjukkan keutamaan orang yang asing ini. Kenapa? Karena mereka selamat. Wa an Abi Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu marfu'an. Badal Islam ghariban wa sayaudu ghariban kama bada fatuba lil ghuraba. Dari Abu Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu. Hadisnya marfu', Nabi menyebutkan Islam itu mulai asing dan nanti akan kembali dianggap asing lagi. Kenapa asing? Ya karena ngikuti ajaran Nabi alaihi salatu wassalam dan banyak orang yang tidak mengenalinya. Sekarang ketika Nabi muncul, orang-orang Quraisy kan juga menganggap asing. Karena apa? Sudah lama gak ada yang seperti ini. Sehingga ketika ditampilkan lagi yang seperti ini, orang itu menganggap aneh, apa ini? Maka nanti di akhir zaman sama. Ketika orang sudah menjauh dari ajaran agama Islam, ternyata ada yang tampil dengan yang ori tadi. Gimana orang gak kaget? Asing ini. Maka yang dianggap asing itulah yang mereka yang selamat. Mereka yang mendapatkan kebaikan yang luar biasa. Maka berbahagialah orang-orang yang dianggap asing itu gara-gara apa? Berani ambil resiko tampil dengan yang asli dari baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa rawahul Imam Ahmad bin hadits Ibnu Abbas Mas'udin wa fihi qila min al-ghuraba an-nuzza'u min al-qabail. Dalam riwayat Imam Ahmad dari hadis Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu dikatakan siapa orang-orang yang asing itu? Dikatakan an-nuzza' min al-qabail. Ya, jadi tiap-tiap kabilah, tiap-tiap suku atau kelompok atau sosial itu ya cuma satu, sana satu, sangat sedikit sekali. Yang mereka tampil di atas yang asli itu. Subhanallah, menunjukkan keasingan yang luar biasa. Fi riwayatin al-ghuraba'u alladziina yasluhuna idza fasadan nas. Orang-orang asing itu di antara keutamaan mereka, ya mereka tetap baik ketika sosialnya sudah rusak.
suka korupsi, suka menjilat, suka ini, ternyata dia nggak mau seperti itu. Tetap dia berpegang teguh, nggak mau korupsi, nggak mau disuap, nggak mau gini, nggak mau gini. Subhanallah. Warawal Imam Ahmad bin hadits Sa'd bin Abi Waqqas. Kemudian dalam riwayat Imam Ahmad dari hadis Sa'd bin Abi Waqqas radhiyallahu anhu menyebutkan fatuba yauma idzil ghuraba'i idza fasadan nas. Sehingga orang-orang yang dianggap asing, kebaikan yang mereka dapatkan ketika manusia sudah pada mulai rusak. Gimana dia nggak baik? Beruntung dia, beruntung. Ketika sudah rusak dia yang baik. Wali Tirmidzi dalam riwayat Tirmidzi dari hadis yang riwayat Katsir bin Abdullah dari bapaknya dari kakeknya, tubalul ghuraba, beruntung bagi orang-orang yang asing, alladzina yuslihuna ma afsadan nasu min sunnati. Mereka mau tampil memperbaiki, mengajak kepada kembali yang ori tadi, mengajak manusia kembali kepada yang asli ketika yang asli ini sudah mulai dirusak. Itulah sunnah Rasulullah SAW. Maka inilah keutamaan orang-orang yang dianggap asing, mereka berani ambil resiko dan ngajak manusia kembali apapun resikonya. Enggak peduli mereka, dibenci mau diapa, dicaci maki, dihujat, dijatuhkan, dikucilkan, enggak peduli. Itulah hakikatnya keberuntungan orang-orang yang asing di akhir zaman. Namun orang-orang yang tidak mau ambil resiko, takut ambil resiko, lebih nyaman dengan jabatan yang dia miliki, ya udah tanggung sendiri resikonya. Itu cuma di dunia, di akhirat lain ceritanya. Barakallahu fikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.